Tahukah kamu, rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk si ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Haira TV semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran yang berhubungan dengan kematian dan kehidupan akhirat serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, sebab umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membuat orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan untuk memotivasi untuk semangat dalam beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya, sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahi dirinya. Barang siapa ingin berziarah, maka lakukanlah, dan janganlah kalian mengatakan hujurat atau ucapan-ucapan batin. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Untuk mengetahuinya, marilah simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Share videonya bila berkenan untuk mendapatkan amal pahala jariahnya. Adab yang pertama adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di area kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukmin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Adab yang kedua adalah tidak menggunakan sendal di kuburan. Selanjutnya adalah disunahkan untuk tidak memakai alas kaki saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman.
sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Wahai orang yang memakai sendal, celakalah engkau, lepaskanlah sendalmu. Lalu orang itu melihat, dan tak kalah dia mengetahui bahwa yang menunggunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melepas dan melempar sendalnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang laki-laki yang memakai sendal di kuburan. Dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram. Artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal ketika memasuki kuburan. Jika memang tidak memungkinkan, hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah meninggal dunia ketika diletakkan di dalam kuburnya yang telah pergi orang-orang yang mengantarkannya. Sungguh hamba tadi mendengar suara sandal-sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendoakan penghuni kubur berarti berziarah mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Sesungguhnya tidak ada yang paling diinginkan oleh ahli kubur adalah kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dalaimi. Yang perlu diperhatikan dalam berziarah kubur adalah: pertama, tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Kedua, berjalan di samping atau di antara pusara kubur. Orang yang melakukan larangan di atas diibaratkan seperti mereka yang duduk di atas bara api. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Sungguh, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menyiram air di atas kuburan. Hal yang juga dianjurkan ketika berziarah kubur untuk menyirami kuburan. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan hukum, melainkan ini adalah sunnah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Anjuran menyiram air di atas kuburan dijelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat. Ia berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Keempat, bersih-bersih kuburan. Mengambil atau mencabut pelepah rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih hijau dan belum kering yang tumbuh di atas kubur dianjurkan untuk tidak melakukannya dengan alasan dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dua kuburan tersebut.
Maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah, sampai-sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka disiksa karena salah satunya dia kencing, akan tetapi tidak mensucikannya atau tidak membasuhnya, dan yang satunya lagi disiksa karena menyakiti orang-orang dengan perkataannya dan mengadu domba. Karena itulah mereka disiksa di dalam kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 2 batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kamu lakukan itu ada manfaatnya, wahai Rasulullah?" "Ya," kata Rasulullah, "pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pelepah kurma itu kering." Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah. Ziarah kubur adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, karena dengan berziarah kubur dapat membuat hati menjadi lembut, dapat mengingat diri akan kematian, dan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak sombong. Karena sesungguhnya tempat peristirahatan terakhir setiap manusia adalah tanah yang sangat sempit. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.